Orang tua sering menasehati putra-putrinya untuk berperilaku dengan baik, juga berteman dengan lingkungan yang baik. Namun tak dapat dipungkiri, beberapa orang cenderung salah pergaulan, atau memang dia sendiri yang memilih untuk berada di lingkungan yang buruk. Di kasus kali ini, kita akan dibuat mengelus dada akan perilaku muda-mudi zaman sekarang. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Yang baru aja menemukannya, mohon bantu subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Pada tanggal 20 November tahun 2018, seorang wanita ditemukan meninggal dalam keadaan yang sudah membusuk. Penemuan ini sontak membuat geger warga sekitar Mampang, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan tim medis segera dipanggil dan langsung mengamankan area lokasi penemuan jasad. Mulailah identifikasi mayat tersebut. Dengan mudah mereka langsung mengenalinya. Wanita tersebut bernama Cik Tuti Iin Puspita atau kita sebut dengan Iin Puspita, berusia 22 tahun dan tinggal di kamar indekos di Jalan Senang, Mampang, Jakarta Selatan. Diketahui ia bekerja sebagai seorang pemandu lagu di tempat karaoke The Palace sekitar 3 km dari kamar indekos. Saat itu ia telah tinggal selama 3 tahun di sana. Setiap harinya ia keluar kamar kos pukul 7 malam dan pulang dini hari. Yang pertama kali menemukan jasadnya adalah petugas kamar kos yang bernama Rofik dan Wahyu. Saat itu ia memang sudah tak melihat keberadaan Iin sejak beberapa hari lalu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang lama-kelamaan tercium dari arah kamar korban. Dengan memberanikan diri serta hati-hati, ia mencoba masuk ke dalam kamar dan memeriksa area kamar tidur juga kamar mandi. Namun ia tidak menemukan penampakan apapun. Dan setelah ditelusuri, bau tersebut semakin kuat tercium dari dalam lemari. Benar saja, saat dibuka, bukan main kagetnya melihat Iin Puspita sudah terbujur kaku di sana. Saat itulah ia melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kos serta meneruskannya ke kantor polisi. Kemudian polisi segera mengamankan TKP dan mencari barang bukti serta memeriksa CCTV. Rupanya tak sulit mengetahui siapa terduga pelaku. Segera saja tim buser mengendus keberadaan para pelaku. Dan tertangkaplah sepasang muda-mudi. Mereka adalah Yustian berusia 24 tahun dan Nisa Regina berusia 17 tahun. Mereka ini adalah sepasang kekasih. Mereka ditangkap saat melarikan diri ke Jambi. Anggota Polres Marangin yang mendapat info dari Polres Jakarta Selatan langsung memberhentikan setiap bus antar provinsi yang melintas. Dan hari itu juga tanggal 20 November 2018, tepatnya pukul 5:30 sore, mereka berhasil mendapatkan kedua pelaku dalam bus tujuan Padang. Tanpa perlawanan, mereka hanya tertunduk lesu dan membayangkan hari-hari mereka di jeruji besi. Saat dibawa ke kantor polisi, sesekali mereka melihat pemandangan yang indah karena itu terakhir kalinya mereka akan menikmatinya. Kemudian mereka diserahkan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 22 November tahun 2018. Sebelum mendengar penjelasan dari para pelaku, tim penyidik telah mengantongi informasi dari pemilik kos serta penjaga keamanan, yaitu Rofik, juga ketua RT setempat. Dari Pak RT diketahui jika ia pernah mendapat laporan dari pemilik kos jika kedua sejoli itu menginap di kamar milik Iin Puspita selama berhari-hari. Kemudian dari saksi Rofik, ia pernah dimintai oleh korban untuk mengusir kedua temannya itu dari area kos. Selain tubuh mereka dipenuhi tato, mereka berdua juga lebih galak. Mereka tidak mau untuk pergi dari kamar kos korban. Rofik tentu tak dapat berbuat banyak karena tak ingin ikut campur urusan mereka. Dari sini diketahui jika kedua sejoli itu memaksa menginap di kamar korban. Dari titik ini, kita akan mendengar keterangan dari pelaku hingga nekat menghabisi nyawa Iin Puspita di kamar miliknya. Awalnya pasti banyak nih yang mengira jika Iin dibunuh karena menolak permintaan pelaku untuk menginap, ya kan? Tapi tidak begitu teman-teman. Simak cerita ini sampai habis dan ungkapkan komentar kalian dengan baik. Tidak perlu saling menghujat. Jadikan ini sebagai pelajaran agar kasus serupa tidak perlu terulang di kemudian hari. Karena nasi Padang masih enak dimakan di tempat. Jadi begini motif para pelaku. Kombes Indra Jafar dari Polres Metro Jakarta Selatan mengungkapkan jika pelaku dan korban sudah saling mengenal.
Bahkan pelaku Yustian menganggap korban seperti adiknya sendiri. Sebelum peristiwa itu terjadi, Iin dan Nisa sering berfoto selfie berdua. Hingga suatu hari, Nisa meminta pekerjaan pada Iin. Akhirnya korban menawari sebuah pekerjaan di sebuah tempat karaoke lain dengan 4 orang tamu. Tak begitu dijelaskan rincian pekerjaan Nisa. Teman-teman tentu bisa bertraveling sendiri ya pikirannya pekerjaan apa yang dijalani Nisa. Kemudian setelah selesai, Nisa meminta uang imbalan. Namun entah kenapa korban seperti mengacuhkan. Setelah berkali-kali dipaksa, ternyata ia hanya diberi uang sebesar Rp500.000. Nisa yang tak terima dijawab oleh korban, "Masih untung lo gue kasih 500. Nah, Nisa yang tak terima langsung mengadukan hal ini kepada Yustian pacarnya. Lantas, Yustian menelpon Iin dan mereka adu mulut di sana. Karena masih kesal, Yustian menuju kos korban dan terkejutlah melihat Nisa sedang diajak pesta narkoboy oleh Iin. Disitulah rupanya emosi Yustian makin parah dan pertengkaran kian memanas di antara ketiganya. Tak dijelaskan tanggal kedatangan pelaku ini ke kamar kos korban, yang jelas mereka menginap berhari-hari di sana. Kedatangan mereka bukan hanya sekedar menginap, tapi juga ingin menagih uang yang korban janjikan di awal. Tentu mereka tak akan pergi dari sana jika Iin belum memberikan apa yang menjadi hak dari Nisa. Karena geram, di situ korban meminta tolong kepada Rofik penjaga kos untuk mengusir mereka berdua. Namun tak mempan juga, mereka berdua tetap ngotot tinggal dan memaksa korban segera memberikan uang sisanya. Nah, karena jengkel, adu mulut terjadi pada tanggal 18 November. Saat itu sekitar pukul 9 malam. Korban yang baru pulang kerja dibuat kesal karena para pelaku masih ada di kamar kosnya. Ia datang dengan menendang-nendang pintu kamar kos. Karena sudah tak sabar, pelaku Yustian mengayunkan palu ke arah kepala korban hingga korban tewas. Keduanya langsung panik, kemudian Nisa menyuruh Yustian untuk menyembunyikan jasad korban di dalam lemari. Usai melakukan aksinya, keduanya kabur pada pukul 10.30 malam dan melarikan diri ke Jambi. Hingga ditangkap pada tanggal 20 November atau selang 4 jam dari penemuan jasad korban. Nah teman-teman, ada beberapa keterangan tambahan dari teman korban. Ia berkata, korban pernah curhat tentang adanya seseorang yang sedang mengancam. Seseorang itu sering sekali meminjam uang dan terus-terusan menerornya baik di pesan WhatsApp atau di Messenger. Bahkan dia berkata, "Hidup gue udah susahin, jangan buat gue tambah susah lagi. Pokoknya kita berdua harus nemuin lo atau lo yang nemuin gue." Itu ancamannya. Dan seseorang itu tak lain adalah pelaku Yustian yang selalu menagih sisa uang yang kurang. Dengan ini pelaku Yustian diancam hukuman 15 tahun penjara, sementara Nisa yang masih di bawah umur dituntut dengan hukuman anak. Kemungkinan di bawah 10 tahun aja ya. Sayang sekali keduanya yang masih muda harus terjerat dengan jeruji besi. Seharusnya masa depan kalian masih sangat panjang. Baik teman-teman, korban telah tiada. Tentunya ia tidak bisa membela dirinya sendiri terhadap tuduhan yang disangkakan oleh para pelaku. Namun kita turut mendoakan kepada keluarga korban semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.